Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Ini judulnya tentang Abu Talib. Abu Talib dalam kalangan mazhab Asy'ariyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah secara umum punya keyakinan kalau beliau itu tidak beriman kan? Nah, tapi banyak juga di antara ahli sunnah wal jamaah yang meyakini kalau beliau beriman. Kita pengen tahu dalil-dalilnya ya. Ya, ada kitab juga karangan Said Zaini Dahlan ya, Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Nah, ini kitab ringkas ada 7 halaman karangan atau tulisan Said Hasan Saqaf. Coba kita lihat pendapat beliau bersama dalil-dalil yang beliau paparkan. Ini mohon disimak sampai selesai biar nggak salah paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Talib, ammun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini membahas tentang Abu Talib paman Nabi. Amma Sayyidu Abu Talib bin radhiyallahu an ammun Nabi. Adapun Sayyid Abu Talib radhiyallahu an yaitu ammun Nabi, paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahuwa indana muslimun. Maka bermula beliau di sisi kami, menurut Sayyid Hasan Saqaf, itu muslimun seorang yang muslim, mukminun lagi beriman, min khiyaris sahabah, bagian dari pilihan-pilihan para sahabat. Maksudnya sahabat terpilih. Min khiyaris sahabatil mudafi'ina aniddin. Bagian dari yang terbaik dari para sahabat-sahabat mudafi'in yang membela aniddin, yang membela agama Islam. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai para sahabat semua yang membela agama. Khilafan lima asya'ahu anhul umawiyun. Berbeda bagi ma yang menyebarkan akan nyama anhu tentangnya Abu Talib oleh Umayyun. Berbeda dengan informasi yang ditebarkan oleh Umawi. Umawi ini kita tahu Daulah Umayyah ya. Musuhnya Ahlul Bait. Mereka menyerang Ahlul Bait. Membunuh keluarga Nabi ya. Musuh. Khilafan lima asya'ahu. Berbeda bagi apa yang disiarkan akannya anhu tentangnya Abu Talib al-Umawiyun oleh Umawi alladzina za'imu bi annahu lam yu'min billah. Orang-orang yang mereka menyatakan bahwa sungguhnya Abu Talib itu tidak beriman ya dengan Allah Ta'ala wa Rasulihi dan Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Abu Talib ya. Jadi Umayyun atau Bani Umayyah tidak semuanya, sebahagian yang memusuhi Nabi, bukan hanya mereka menyiarkan berita buruk tentang Abu Talib, bahkan segala yang berkaitan dengan Nabi, yang berkaitan dengan Sayyidina Ali, semua mereka nerakakan. Bapak Nabi mereka nyatakan neraka, ibu Nabi mereka nyatakan neraka. Bapaknya Abu Talib, bapaknya Sayyidina Ali yaitu Abu Talib juga dinyatakan neraka. Nah, ini kita perlu mempelajari sejarah. Ini kata beliau kabar yang disiarkan oleh Bani Umayyah, khususnya Umayyun, nah, musuh Ahlul Bait. Wa yajibut tanabbuhu lidzalika jayyidan. Wajiblah oleh perhatian untuk demikian secara baik. Kita perlu berhati-hati. Fa Abu Talib bin radhiyallahu an, maka bermula Abu Talib radhiyallahu an itu kana yahutun nabiyya, ada ianya beliau itu meliputi ia akan Nabi, meliputi ia akan Nabi, menjaga ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahmihi, menjaga oleh beliau akannya Nabi, wa yudafi'uhu wa yudafi'u anhu, membela, mendafa, membela ianya beliau darinya Nabi, wa hubisa ma'ahu fi sya'bi. Nah, wahubisa dan ditahan akan dianya Abu Talib bersamanya Nabi dalam lembah. Kita tahu sejarah ketika Nabi diisolasi, diisolasi oleh kaumnya dalam satu lembah sampai kekurangan makan. Ketika itu di antara sekian banyak paman Nabi yang bersama Nabi di lembah itu cuma Abu Talib. Wahubisa dan ditahan akan dianya paman Nabi Abu Talib ma'ahu bersamanya Nabi fi sya'bi di lembah. Nah, kama fi Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ini diceritakan dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid 1 halaman 209 dan Tarikh Ibnu Katsir. Ini kalau halaman nggak bisa terlalu akurat karena kadang beda cetakan ya. Tinggal buka Maktabah Syamilah, ketik aja kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, kemudian ketik cerita ini atau Tarikh Ibnu Katsir. Begitu cara mencarinya untuk yakin. Ya.
Wahubisa dan ditahan akan dianya beliau bersamanya Nabi dalam lembah Inda Fardi Quraisyil Hisara alal muslimin. Ketika mewajibkan oleh Quraisy akan pengepungan terhadap kaum muslimin atau pengisolasian terhadap kaum muslimin. Nah, ketika Quraisy mengambil satu kesimpulan bahwa nggak boleh ada transaksi hubungan apapun, hubungan dagang dengan Nabi, keluarga Nabi, termasuk Abu Talib ketika itu bersama Nabi. Duna baqiyati amamihi, ketiadaan ketinggalan dari paman-pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi yang lain nggak ikut di situ. Ini menunjukkan pembelaan Abu Talib terhadap Nabi. Washtahara anhu syi'run wa nadhmun sabitun fi madhin Nabi, dan telah masyhur dari Abu Talib oleh syair dan oleh nadham yang sebut ianya nadham dan syair dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak juga yang sampai kepada kita lewat kitab-kitab tentang syair Abu Talib, tentang nadam beliau yang isinya memuji memuji Nabi wa anna dinahu huwal haq, dan bahwa sungguh agamanya Nabi itu agama yang benar. Ada juga syair-syair Abu Talib yang menunjukkan syair itu memuji agama Nabi. Wa summiya amu wafatihi huwa wa ummul mu'minina as-sayyidatu Khadijatu bintu Khuwailidin radhiyallahu anha amul huzn, dan dinamakan akan tahun wafatnya Abu Talib. Dinamakan akan tahun wafatnya Abu Talib dan tahun wafatnya Ummi, berarti ya, wa Ummi. Dinamakan akan tahun wafatnya Abu Talib huwa wa ummil mukminin Sayyidati, dan tahun wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha amal huzni. Nah, ini sering kita dengar tahun meninggal Sayyidina Khadijah, Sayyidatina Khadijah, dan meninggalnya Abu Talib disebut dalam Islam amul huzun, tahun kegundahan. Nah, ini menunjukkan, ini kata beliau menunjukkan Abu Talib itu beriman. Nggak mungkin Nabi gundah kalau yang meninggal itu bukan orang yang beriman, karena Allah melarang kan. Ada ayat nanti Allah melarang Nabi mencintai orang kafir sekalipun kerabatnya. Nah, dalam sejarah yang kita baca dari tarikh-tarikh, tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kegundahan, sehingga Allah menghibur Nabi dengan diisra mi'rajkan. Fahal ba'da hadza kullihi yasihu ayyuqala innahu mata kafiran. Maka sesudah ini kullihi, seluruhnya ini, beliau diisolasi bersama Nabi, beliau membela Nabi habis-habisan. Tahun meninggal beliau disebut Amul Huzn. Maka sesudah ini semuanya yasihu, sahkah ayyukala, oleh bahwa dikatakan innahu, bahwa sungguhnya Abu Talib mata meninggal ya dalam keadaan kafir walam yuslim, dan tidak Islam ya. Kita lihat dari dalilnya kan. Karena banyak juga hadis yang kita dengar. Bahkan yang paling ringan penduduk neraka siksa itu mau dipakaikan sandal ya, sehingga mendidih otaknya, itu untuk Abu Talib kan, begitu yang sering kita dengar. Benar nggak dalil seperti itu? Perlu kita kaji. Nggak boleh asal kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathih dalam kitab Fathul Bari, an Abi Talib, tentang Abi Talib. Apa kata Ibnu Hajar? Wastamarra ala nasrihi ba'da an bu'isa ila an mata. Senantiasa ianya Abu Talib kepada membelanya Nabi sesudah diutus akan dianya Nabi ila an mata, hingga meninggal ianya Nabi. Wa kana yadubbu, ada ianya Abu Talib yazubbu, senantiasa membela ia anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yaruddu anhu, dan menolak oleh Abu Talib untuk Nabi kullaman yu'zi, akan setiap orang yang akan menyakiti ia akannya Nabi. Jadi beliau selalu membela Nabi. Bahkan kalau kita baca sejarah ahli sunnah sekalipun, periode Makkah itu seluruhnya milik Abu Talib. Begitulah bahasanya ya. Abu Talib, Nabi aman dalam berdakwah, diantaranya ya pembelaan Abu Talib ini. Nah, cuma beliau ada juga yang menyatakan kalau beliau itu menyembunyikan keimanannya, seperti kisah dalam Rajulun Mu'minun min Ali Fir'aun, seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, kan begitu dalam Quran. Waqala Ibnu Hajar ayatan, berkata oleh Ibnu Hajar juga, wa akhbarahu fi hayatatihi, dan bermula khobar-khobarnya Abu Talib fi hayatatihi,
dalam membelanya Abu Talib, wazabi dalam membela, dalam meliputinya Abu Talib, meliputi dengan Nabi, wazabi dan dalam membela darinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ma'rufatun masyhurah, ma'ruf masyhur. Kalau kita sering baca kitab hadis. Wa mimma ishtahara min syi'rihi fi dzalika qauluh. Dan sebahagian dari yang masyhur ia dari syairnya Abi Thalib dalam demikian pembelaan beliau terhadap Nabi, itu qauluhu ucapannya Abu Thalib, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim. Demi Allah, tidak akan sampai mereka Quraisy kepadamu hai Rasulullah bijam'ihim dengan seluruh mereka hatta wasada fit turabi dafinan. Hatta wasada hingga aku dihamparkan. Wasan ini hingga aku dibaringkan ya, kayak bantal. Hingga aku dibaringkan dalam tanah, dafinan dalam keadaan dikuburkan. Mereka nggak akan bisa sampai kepadamu untuk menyiksamu hingga aku meninggal. Begitu lebih kurang. Wa qauluhu dan ucapannya Abu Thalib, kazabtum wa baitillahi nabdi Muhammadan. Ini syair ini gini asalnya. Jadi orang Quraisy itu menuduh kalau Abu Thalib pun menolak agama Nabi. Apa kata Abu Talib? Kazabtum, kalian itu bohong. Wabaitillah, demi rumah Allah. Nabzi, kamu bohong. Nabzi, hal keadaan kami itu yang kami tolak akan Muhammad. Kamu bohong kalau kami menolak Muhammad. Walamma nuqatil haulahu wa nunadhir. Andaikan benar ya, kami menolak Muhammad dan sungguh tidak akan kami berperang di sekelilingnya wanunadil dan sungguh tidak akan kami membela. Lama hurjata. Walamma nuqatil haulahu wanunadil. Andaikan benar kami menolak Muhammad, sungguh kami tidak akan berperang di sekelilingnya membelanya. Wahadal baitu yusbitu annahu kana mu'minan. Dan bermula ini bait itu menetapkan ia bahwa sungguhnya Abu Talib ada ia itu seorang yang beriman. Wa anna ba'dhan nasi min dzalika zaman dan bahwa sungguh sebahagian manusia dari zaman itu ai fi hayati Abi Thalib pada masa hidup Abu Thalib kanu adalah mereka itu yuhawilun mereka berusaha ayyukadzibu akan bahwa berdusta oleh mereka berusaha oleh mereka bahwa berdusta oleh mereka akan bahwa mendustakan oleh mereka fayaqulu maka mereka berkata bi annahu yambudun nabi ya bahwa sungguhnya Abi Thalib itu menolak ya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun ma'ahu fi dinih dan tidak ada ianya Abu Thalib bersamanya Nabi dalam agamanya Nabi. Nah, kalau kita lihat dari syair di atas ada usaha dari kafir Quraisy untuk berbohong atau mendustakan nggak percaya mereka kalau Abu Thalib itu bersama Nabi atau mengikuti agama Nabi. Lebih kurang begitu ya. Yang bisa saya pahami. Wa tamamul baitil awali qaulu Abi Thalib. Bermula kesempurnaan bait yang pertama. Wa tamamul baitil awal dan bermula kesempurnaan bait yang pertama itu ucapan Abi Thalib alaihissalam. Tadi kan Ibnu Hajar cuma mengambil sepotong saja. Ini kan. Wa mimma ishtahara min syi'rihi fi dzalika qauluhu. Nah, cuma wa tamamul baitil awal dan bermula kesempurnaan bait yang pertama itu ucapan Abi Thalib alaihissalam kama fil isobah sebagaimana dalam kitab Al-Isobah lil Hafidz Ibni Hajar milik Ibni Hajar. Wa tafsiril Qurtubi dan seperti dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim demi Allah mereka tidak akan sampai kepadamu wahai Muhammad dengan seluruh mereka hatta wasada fit turabi dafinan hingga aku dibaringkan dalam tanah dalam keadaan terkubur. Fasda, fasda. Apa kita artikan fasda? Maka tampakkan olehmu. Hmm, itu deh. Ya, fasda. Apa kita artikan fasda? Tampakkan olehmu bi amrik dengan urusanmu. Ma'alaika ghadadah. Tidak ada di atasmu itu kesempitan. Kerendahan. Tampakkan olehmu dengan urusanmu wahai Muhammad. Ma'alaika ghadadah. Tidak ada di atasmu itu
kerendahan, kehinaan. Wabshir, bergembiralah kamu dengan demikian. Wakir karra yakir wakirra minka uyunan, dan tenangkan olehmu dari dirimu nisbah akan mata. Maksudnya tenangkan, bahagiakan dirimu. Wakirra minka uyunan, tetapkan olehmu dari dirimu akan mata. Qurratu ayun itu menunjukkan kebahagiaan, kan? Tenang aja, laksanakan apa yang pengen engkau laksanakan. Wada'autani, dan engkau mengajak akan aku, kata Abu Talib. Wa alimtu annaka shadiqun, dan aku yakin bahwa engkau itu seorang yang jujur. Walaqad saddaqta wa kunta sama amina. Dan sungguh engkau itu jujur dan adalah engkau di sana itu seorang yang dipercayai. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan sungguh demi Allah, dan sungguh aku tahu bahwa sungguh agama Nabi Muhammad itu dari sebaik-baik agama manusia nisbah agama. Nah, itu syair Abi Thalib. Qala Ibnu Katsir, berkata oleh Ibnu Katsir fil Bidayati wan Nihayah, dalam kitabnya Al Bidayah wan Nihayah. Mu'alliqan, hal kata Ibnu Katsir sambil memberikan komentar ala ihda qasaidi Abi Thalib, di atas salah satu dari kasidah-kasidah Abi Thalib. Wahia, dianya kasidah yang dimaksud itu kasidah wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi, yang putih yang dimintakan akan hujan dengan wajahnya. Nah, sehingga dalam dalam selawat selawat nariyah juga ada ini ya. Apa kata Ibnu Katsir? Hadhil qasidatu balighatun jiddan. Bermula ini kasidah itu benar-benar sangat balaghah, sangat balik. La yastati'u ayyakulaha illa man nusibat ilaih. Tidak mampu bahwa mengatakan akan ini kasidah kecuali oleh orang yang dinisbatkan akan kasidah kepadanya orang. Kasidah ini sangat balik, sangat balaghah, pasti orangnya juga orang yang sangat fasih bahasa Arabnya. Tidak mampu mengucapkan kasidah ini kecuali orang yang kasidah itu dinisbatkan kepadanya, yaitu Abu Talib sendiri, karena beliau memang terkenal sebagai tokoh Arab yang hebat. Wahya afhalu minal mu'allaqati sab'i wa ablaghu fi ta'diyatil makna. Dan dianya kasidah Abu Talib tadi itu lebih lebih hebat dari mu'allaqah sab'i. Mu'allaqah sab'i dari 7 syair yang digantung. Ada orang Arab itu kebiasaan lomba. Lomba bikin syair tiap tahun. Siapa yang hebat, syairnya akan digantung di Ka'bah. Ini namanya mu'allaqati sab'i. Dianya kasidah Abu Talib itu lebih hebat dari mu'allaqah sab'i. Wa ablaghu, dan lebih mubalaghah, lebih kuat dalam menyampaikan makna. Wal qasidatu madhkuratun bi tuliha hunaka. Dan bermula kasidah itu disebutkan dengan panjangnya kasidah di sana dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Wa fiha ma yadullu ala tauhid, dan dalam kasidah itu ada sesuatu yang menunjukkan ia kepada tauhid. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud berkata, fa amma Rasulullah, maka adapun bermula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, famana'ahu Allah, maka membela akannya Rasulullah oleh Allah, bi'ammihi, dengan pamannya Nabi yaitu Abi Thalib. Artinya Allah membela Nabi, tapi ada sebabnya kan? Dengan sebab Abu Thalib sebagai sebabnya. Ini di mana tersebut? Nah, ini dua ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, rawahu Ibnu Hibban, meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban, wa ghairuhu, dan oleh lainnya Ibnu Hibban. Wa sahahu mutanaqidu asrina, dan mensahihkan akan ini hadis oleh si mutanaqid masa kini, masa kita. Jadi kalau beliau bilang mutanaqid asrina, maksudnya Syekh Albani. Mensahihkan akan ini hadis juga oleh mutanaqidu asrina, oleh Syekh Albani fi sahih Ibnu Majah, dalam sahih Ibnu Majah. Wa ihatatu Abi Thalib li Rasulillah, dan bermula pembelaan Abi Thalib. Ini ihatah sebenarnya bukan pembela, meliputi, meliputi dengan membela, menjaga, itu. Bermula ihatahnya Abi Thalib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghadbuhu, dan marahnya Abu Thalib demi membela Nabi, wa nusratuhu, pembelaannya Abu Thalib baginya Nabi itu sabitun. Itu sebut indahum, di sisi mereka, mereka para ulama ya. Nah, dalam Sahih Bukhari bisa dilihat, dalam Sahih Muslim dan selain keduanya. Wa ishtahara qauluhu, dan telah masyhurlah oleh ucapannya Abu Talib fi madhin Nabi, dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhi. Nah, ini udah masyhur ini. Wa huwa sabitun fi sahihil Bukhari. Dan dianya, nah, ucapan Abu Talib dalam memuji Nabi tadi itu sebut dalam Sahih Bukhari. Nah, nomor hadis 1009. Wa qala al-Hakim, berkata oleh Hakim dalam kitab Mustadrak,
Watawataratil akhbaru dan telah mutawatirlah oleh berita-berita anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma mata ammuhu manakala meninggal oleh pamannya Nabi yaitu Abu Talib laqiyahu menemui oleh Nabi wal muslimun dan oleh kaum muslimin azan akan penyiksaan minal musyrikin dari orang-orang musyrik ba'da mautihi sesudah meninggalnya Abu Talib ya. Sering kita baca memang ya. Begitu Abu Talib meninggal, kemudian orang Quraisy sudah mulai berani ya, berani untuk mengganggu Nabi. Tiga, ini tiga tadi wahada yufidu bi annahu kana min akbari hurrasi hadzal din. Ini berita tadi, ini yang dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Bermula ini itu memberi faedah ya dengan bahwa sungguhnya Abi Thalib itu ada ia sebahagian dari yang paling besar dari penjaga-penjaga ini agama. Wazabin dan yang membela anhu darinya agama. Bahwa padahal dianya agama ketika itu fi mahdih, masih dalam ayunannya, masih baru muncul. Wabidayatih dan pada permulaannya agama. Summa ba'da wafatihi, kemudian sesudah wafatnya Abi Thalib, khalafahu fi hadal mahammi menggantikan akannya Abu Talib dalam ini hal yang penting ibnuhu oleh anaknya Abu Talib yaitu Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Ini tidak diragukan lagi kan? Sesudah Abu Talib meninggal yang paling dekat dengan Nabi ya Ali bin Abi Talib. Ya, beliau hadir di setiap medan perang ya kan? Beliau dikenal juga sebagai pendekar Arab. Hampir semua kafir Quraisy gembong-gembongnya dalam perang Badar itu mati di tangan beliau. Sehingga tidak heran di kemudian hari keturunan-keturunan mereka yang menjadi penguasa dalam Bani Umayyah memusuhi beliau. Bahkan beliau dilaknat sepanjang masa selama 40 tahun lebih di atas mimbar Jumat. Kalau nama beliau disebut itu dipotong lidah orang-orang yang menyebutnya. Kalau kita baca sejarah ngeri kan? Nah, kayak Hujur bin Adi sahabat Nabi gara-gara melarang melarang pegawai Muawiyah melaknat Imam Ali, Sayyidina Ali di atas mimbar, akhirnya beliau dibunuh. Bisa dibaca sejarah. Hujur bin Adi, sahabat Nabi. Fahadhihi syajaratut thayyibatul mu'minah. Maka ini Abu Talib, Sayyidina Ali dan keluarga beliau itulah pohon yang baik yang beriman. Maknanya kan ada dalam Quran syajaratun thayyibah, pohon yang akarnya menghujam ke bumi, eh, daunnya tinggi ke langit, lawannya akan syajaratul khabisah kan? Nah, kemudian walamma ra'a Rasulullah dan manakala melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan akan Quraisy tadafaru. Ya, sambil lihat makna ya. Tadafaru. Tadafaru. Saling mendukung. Manakala Nabi melihat akan Quraisy tadafaru saling mendukung mereka ala adiyatih kepada menyakitinya Nabi. Watajahamu menyerang mereka bihi akannya Nabi. Qala Nabi berkata, ya ammi wahai pamanku ma asra'a ma wajadtu faqdak. Ya ammi wahai paman alangkah cepat sesuatu yang aku dapatkan akan kehilanganmu. Betapa cepat ketika engkau telah tiada, betapa cepat efek yang aku dapatkan, yaitu kafir Quraisy makin berani. Empat. Itu disebutkan huwa hadisun hasan. Ini adalah hadis hasan. Rawahut Tabrani fil Awsat. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani dalam Awsat. Wa ghairuhu dan oleh lainnya Tabrani kama bayantuhu sebagaimana yang aku jelaskan akan yang kata Syekh Hasan Saqaf sebagaimana hadis ini sudah saya jelaskan panjang lebar fi muqaddimati asnal matalib fi najati Abi Thalib pada mukaddimah kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib li Mufti Syafi'iyah karangan Mufti Syafi'iyah fi Makkatal Mahmiyah yaitu Syekh Alamah Ahmad Zaini Dahlan ya. Beliau menta'liq kitab ini. Boleh dibaca ini. Bagus. Sekarang mulai mengkritik hadis-hadis yang secara zahir menyatakan kalau Abu Talib itu enggak selamat. Sering kita dengar ini semua hadis-hadis yang menjadi muskil beliau bantah. Yang seperti dalam mata mimah ada contoh-contoh ya urunida kan. Wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Ai ami wahai pamanku katakan la ilaha illallah biar aku membelamu di akhirat nanti. Nah, tapi beliau nggak mau kan itu ceritanya karena malu, benar nggak? Wa amma ma rawahul Bukhari adapun hadis yang meriwayatkan akannya oleh Al Bukhari dan oleh Imam Muslim
min kaunin nabi dari adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala berkata ianya Nabi li ammihi bagi pamannya Nabi ini ainda mautihi ketika meninggalnya Abi Thalib atau ketika meninggalnya paman apa kata Nabi ai ammi wahai pamanku qul la ilaha illallah katakan olehmu la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah dianya la ilaha illallah itu satu kalimat yang aku berhujjah aku membela engkau dengannya kalimat di sisi Allah katakan la ilaha illallah saja kalau engkau mengatakan itu, aku akan membelamu di akhirat nanti. Wa annahu, nah, dan bahwa sungguh hal dan sya'n itu nazalat fihi telah turun padanya Abi Thalib oleh dua ayat. Ada juga kan gitu kata para ulama bahwa dua ayat turun berkaitan dengan Abu Thalib. Wahuma bermula keduanya dua ayat itu maka nalin nabi walladzina amanu. Tidak adalah bagi Nabi, tidak sepantasnya bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman bahwa mohon ampun mereka untuk orang musyrik walau kanu uli kurba. Sekalipun adalah mereka orang musyrik itu yang memiliki kekerabatan mimba di mata bayyana lahum sesudah nyata bagi mereka annahum ashabul jahim. Oleh bahwa sungguh mereka, nah, mereka orang musyrik walaupun kerabat itu penghuni neraka. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Ini ada dua ayat, kata para ulama, turun berkaitan dengan Abi Thalib. Tadi ayat pertama, ayat kedua, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau nggak bisa membimbing, nggak bisa menunjuki akan orang yang engkau cintai. Sering kita dengar ceramah bahwa hidayah milik Allah, Nabi pun tidak bisa membimbing siapapun, hatta pamannya sekalipun. Nah, benar nggak seperti ini yang sering kita dengar? Kata beliau, fahadha la yasihu ini tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Lianna surat at-taubati madaniyatun mutaakhiratun nuzuli. Karena sungguhnya surat taubah itu madaniyah, itu yang terakhir turunnya. Nah, jadi ayat di atas tadi, at-taubah nih, maka nalin nabi. Nabi orang beriman tidak sepantasnya mohon ampun untuk orang musyrik. Walaupun mereka kerabat. Sesudah nyata kalau mereka itu penghuni neraka. Ini surat Taubah turun di Madinah, sedangkan Abu Talib sudah lama meninggal waktu di Mekah setahun sebelum hijrah. Ini tidak saya kata beliau. Kenapa? Lianna surat Taubah karena surat Taubah itu madaniyah, mutaakhiratun nuzul telat turunnya. Wakadi antara fabidzalika al-Hafidz Ibnu Hajar dan sungguh telah mengakui dengan demikian. Dengan demikian bahwa ini enggak masuk kalau ayat ini turun berkenaan dengan Abu Talib. Itu Ibnu Hajar sendiri mengakuinya dalam Fathul Bari. Wa qad i'tarafa bidzalik dan sungguh telah mengakui dengan demikian oleh Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari dalam Fathil Bari. Hai sukala sekira-kira berkata oleh Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar? Amma nuzulu hadhil ayati tsaniyati fawadihun fi qissati Abi Thalib. Adapun turun ini ayat yang kedua, maka itu jelas pada kisah Abu Talib. Kalau Ibnu Hajar untuk ayat kedua innaka la tahdi man ahbabta surat Al-Qasas beliau menyetujui kalau ini turun berkenaan dengan Abu Talib. Ini Ibnu Hajar. Adapun turun ayat yang kedua maka itu jelas dalam kisah Abu Talib. Wa amma nuzulul lati qablaha fa fihi nadhrun. Adapun turun ayat yang sebelumnya ayat yang kedua yaitu maka nalin nabi. Adapun turunnya ayat-ayat yang sebelumnya ini ayat yang kedua turun berkenaan dengan Abi Thalib fafihi nadron maka padanya turun ayat itu perlu diperhatikan lagi karena ini surat Taubah Madaniyah sementara Abi Thalib versi Makkiyah. Selesai ucapan Ibnu Hajar. Apa kata Syekh Hasan Saqaf? Wa idza kana fi nuzulil ula nadrun fa inna fi saniyati nadran aidan. Maka apabila adalah pada turun ayat yang pertama berkaitan dengan Abi Thalib itu nadrun perlu ditinjau ulang, maka fa'inna fisaniyah, maka sungguh pada ayat yang kedua pun itu perlu ditinjau juga. Kenapa? Li'annahuma fi hadisin wahid. Karena kedua ayat itu pada satu kisah, pada satu kasus, kasus Abu Talib. Nah, kenapa yang satu disetujui turun berkenaan dengan Abu Talib, yang satu lagi nggak disetujui? Wahada yadulluna ala tala'ubil umawiyin. Bermula ini semacam ada ayat-ayat tertentu yang sengaja dibuat asbabun nuzulnya berkaitan dengan Abu Talib. Ini yadulluna menunjukkan ia kepada kami ala tala'ubil umawiyin kepada permainan Umawi tadi. Bani Umayyah. Siapa mereka? A'da'i alil bait. Musuh dari keluarga Nabi. Au ahadi adnabihim. Atau salah satu dari ekor-ekor mereka. Mana ekor pengikut mereka? Minar ruwati dari perawi-perawi.
Karena banyak perawi-perawi juga di kemudian hari mereka itu nasib, nasibi, nawasib, pembenci keluarga Nabi. Setiap ada hadis yang menunjukkan dengan fadilah alul bait selalu dituduh lemah. Nah, perawinya Syiah bla 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 banyak. Maka ini menunjukkan ya kepada kami kepada permainannya Bani Umayyah ada i'alil bait keluarga dari keluarga musuh dari keluarga Nabi au ahadi aznabi atau salah satu dari pengikut mereka dari para perawi. Wa wada'ahu li hadhil kisah al-makdzubati wal khurafatil mamjujati ala annaha amrun thabit. Nah, wa wada'ahu dan memalsukan ia akan ini atau wadaihi kita buat. Ini menunjukkan kepada kita dari permainan Umawi, musuh keluarga Nabi atau salah satu dari pengikut mereka dari para perawi wadaihi dan dari memalsukannya salah satu pengikut mereka lihat kisah bagi ini cerita al-makdzubah cerita yang bohong wal khurafatil mamjujah dan khurafat yang ditolak mamjujah yang ditolak oleh akal ala annaha amrun sabit kepada bahwa sungguhnya ini kisah itu seperti amrun sabit perkara yang sebut perkara yang memang terjadi. Wa dhahiru anna hadzal rawiyah huwa Zuhri. Bermula zahir kata Syekh Hasan Sakaf, siapa kemungkinan pemalsu kisah ini? Bermula zahir itu bahwa sungguh ini perawi, dianya ini perawi itu Az-Zuhri, yaitu Az-Zuhri ahadu ruwatihi salah satu dari perawi kisah ini atau perawi hadis di atas. Kenapa beliau mencurigai Az-Zuhri? Wa huwa alladzi rawa aidan. Dianya Az-Zuhri itulah orang yang telah merawi ia juga kama fi sahihil Bukhari sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Apa isi riwayatnya? Anna nabiyya bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuridu ayyan tahira. Ada ia Nabi berkeinginan ya bahwa bunuh diri ia. Jadi dalam Sahih Bukhari ada satu hadis yang kisahnya Nabi pengen bunuh diri. Ini juga diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Hadis ini ditolak oleh para ulama. Kalau hadis ini para ulama tolak, kenapa hadis di atas enggak ditolak? Karena ini kasusnya mirip-mirip berkenaan dengan Nabi. Ada ianya Nabi menginginkan ia ayyan tahira bahwa bunuh diri ia bi ayyuraddiya nafsahu min syawahikil jibal dengan bahwa menjatuhkan ianya Nabi akan dirinya dari puncak gunung. Nah, ada hadis seperti itu. Ma'anna Rasulullah bersama bahwa sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhbara memberitahu oleh Nabi kama fi Sahih Bukhari sebagaimana dalam Sahih Bukhari juga Nabi memberitahukan anna man taradda min jabalin faqatala nafsa bahwa sungguh orang-orang yang menurunkan dirinya ia dari puncak gunung faqatala nafsah maka membunuh ia akan dirinya karena khalidan mukhalladan fi nari jahannam ada ia itu kekal lagi dikekalkan dalam neraka jahanam. Nabi melarang orang bunuh diri. Apakah mungkin Nabi pengen bunuh diri? Ya. Wallahu taala yaqulu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman la tulqu anfusakum la taqtulu anfusakum janganlah kalian membunuh diri kalian. Mungkinkah Nabi membunuh diri? Ya, makanya hadis ini walaupun dalam Sahih Bukhari ulama menolaknya. Yang meriwayatkan Az-Zuhri tadi. Az-Zuhri salah seorang perawi Sahih Muslim. Rijal Imam Bukhari. Wa idza kana hadis taraddi wa idza kana hadis taraddi hadza alladzi rawahu al-Bukhari an adz-Zuhri batilan makdzuban maka bila adalah hadis taraddi hadis Nabi mau bunuh diri tadi maka apabila adalah hadis taraddi hadis yang meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dari At-Tuhri itu batil bohong maka dalika riwayatuhu maka demikian pula riwayatnya At-Tuhri limauti Abi Thalib bagi meninggalnya Abi Thalib dalam kekafiran min hadhil batil batilati aidan dari ini bab yang batil juga kalau ini hadis tentang Nabi pengen bunuh diri nggak bisa diterima ini juga nggak bisa diterima. Nah, kenapa karena kata para ulama bila seseorang walaupun sitkah dia meriwayatkan satu hadis yang menguatkan bid'ahnya mana bid'ah semacam dia benci keluarga Nabi dia meriwayatkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa menjelekkan keluarga Nabi itu nggak diterima. Lima tadi mana tadi lima. Wadhahir jumlah yang zahir bahwa sungguh ini perawi bahwa asbabun nuzul ayat di atas itu tentang Abi Thalib meninggal kafir. Itu ad-Dhuhri yaitu salah satu dari perawinya hadis di atas lima. Rawah Ibnu Asakir meriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya Ibnu Asakir bahwa dan dianya riwayat Ibnu Asakir ini
fi Muhtasar Ibni Asakir, tertulis dalam Muhtasar Ibni Asakir li Ibni Mandur. Apa bunyinya? Qala Ja'far bin Ibrahim Al-Ja'fari, berkata oleh Ja'far anak Ibrahim Al-Ja'fari. Ya, Ja'far bin Ibrahim ini berkata, kuntu indat tuhri. Adalah aku itu di sisi Zuhri. Zuhri periwayat hadis di atas. Asma'u minhu, aku mendengar darinya Zuhri. Beliau sedang mendengar hadis dari Ad-Zuhri. Faiza ajuzun kat waqafat alaih. Maka tiba-tiba seorang wanita tua itu berdiri ia di atasnya, berdiri dekat Ad-Zuhri. Faqalat, wanita tua itu berkata, "Ya Ja'fari, wahai Ja'fari, la taktub anhu, janganlah engkau menulis darinya Zuhri. Jangan engkau tulis apapun dari Az-Zuhri. Kenapa? Fa innahu mala ila Bani Umayyah. Karena Zuhri itu cenderung ia kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah ini musuh Nabi. Walaupun tidak semuanya kan, khususnya yang jadi penguasa sesudah berakhirnya kekhalifahan. Wa akhadha jawaizahum, dan mengambil ianya Zuhri akan hadiah-hadiah dari mereka. Dia ini pembela Bani Umayyah, suka mengambil hadiah-hadiah dari penguasa Bani Umayyah. Nah, jangan engkau tulis hadis darinya. Fakultu, maka aku berkata. Nah, fakultu, aku berkata. Nah, aku berkata siapa ini? Berkata, eh, aku berkata, ini kata Ad-Zuhri, kata Ad-Zuhri kan? Ad-Zuhri berkata, karena ini kejadian kan di depan Ad-Zuhri bersama Ja'far. Man hadhihi, siapa ini perempuan? Qala, berkata ianya Ja'fari tadi. Ukhti Ruqayyatu Kharafa. Oh, dia itu saudariku. Ruqayyah namanya Kharafat. Udah Kharafat ya, udah rusak ya, rusak akalnya. Kharafat rusak akalnya. Dah linglung lah bahasa kita. Tapi ternyata Ruqayyah ini menjawab. Qalat, berkata ianya Ruqayyah, kharafta anta. Kamu yang rusak akalmu. Aku nggak rusak akal. Kharafta anta. Katamta fadaila ali Muhammad. Engkau menyembunyikan akan kelebihan keluarga Muhammad. Setiap kelebihan keluarga Muhammad engkau tidak mau meriwayatkannya. Hanya kamu riwayatkan celaan-celaan untuknya. Salah satunya tadi tentang paman Nabi neraka. Nah, itu. Qalat, berkata ianya Ruqayyah tadi. Kemudian Ruqayyah mengungkapkan salah satu hadis tentang kelebihan keluarga Nabi yang tidak mau diriwayatkan oleh Ad-Dhuhri ini. Waqad haddasani Muhammad ibnul Munkadar. Sungguh telah menceritakan hadis kepadaku oleh Muhammad ibnul Munkadar an Jabir ibni Abdullah qala, berkata ianya Jabir. Apa kata Jabir? Akhaza Rasulullah, mengambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi Ali, di tangan Ali. Faqala, kemudian Nabi berkata, man kuntu maulahu fa aliyun maula. Barang siapa yang adalah aku itu maulanya, maka Ali adalah maulanya. Ini hadis sahih. Cuma para mazhab ahli sunnah mengartikan barang siapa yang mencintai aku, maka dia harus mencintai Sayyidina Ali. Enggak diartikan sebagai pemimpin. Bukan man kuntu maulah, barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Allahumma wali man wala. Ya Allah, ya, belalah akan orang-orang yang membela ia akan dia. Wa adi man adah, musuhi akan orang-orang yang memusuhi ia akannya Ali. Wansur man nasarah. Tolong olehmu akan orang-orang yang menolong ia akannya Ali. Wakhdul man khazalah. Hinakan olehmu akan orang-orang yang menghinakan ia akannya Ali. Nah, ini tertulis dalam kitab Ibnu Asakir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma hadis Abdullah ibn al-Haris. Adapun hadis Abdullah bin Haris alladzi, hadis yang fihi, yang dalamnya hadis itu soalul Abbas. Bertanyanya Abbas radhiyallahu anhu di Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan ucapannya Abbas. Jadi ada satu hadis lagi, hadis saya juga tentang Abbas paman Nabi bertanya kepada Nabi, ma'agnaita an ammika, engkau tidak terkaya dari pamanmu. Engkau butuh kepada pamanmu kan? Faqala, maka berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ngeri jawabannya. Huwa fi dahi fi dahin minan nar. Dianya paman itu dalam dahdah, kita artikan dalam merendaman, dalam neraka. Dianya itu terendam dalam api neraka. Artinya dia berada dalam sisaan neraka. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Makna dahdah itu dalam neraka hanya kena bagian bawah kaki. Tapi walaupun bagian bawah kaki namanya neraka kan.
Dianya paman itu fidah toh. Dalam dalam apa kita artikan? Dalam rendaman dari neraka gitu aja ya. Walaula ana, jikalau tidaklah karena aku, lakana sungguh ada ianya paman itu fitarkil asfal, dalam dasar paling bawah dari neraka. Ini hadis. Nah, famardudun, adapun bermula hadis ini jawabannya famardudun maka ditolak juga. Kenapa ditolak? Bikauni Abdillah bin Haris Umayyun. Dengan sebab adalah Abdullah bin Haris perawi hadis ini Umawi juga. Jadi rata-rata hadis tentang yang berkaitan dengan keluarga Nabi seperti ini, keburukan khususnya, yang menisbatkan buruk kepada keluarga Nabi, bapaknya, ibunya, Sayyidina Ali, pamannya, itu semua Umawi perawinya. Nah, siapa itu Umawi? Biar kita tahu. Wa makna Umawi, ay annahu fittiyaril mudadili alil bait. Dianya seseorang itu berada dalam kelompok yang berlawanan bagi keluarga Nabi. Wal itratil mutahharah, berlawanan bagi keluarga yang suci. Memusuhi keluarga Nabi. Namanya Umawi. Istilah ini. Cenderung kepada penguasa Bani Umayyah ketika itu. Yang dipimpin oleh Yazid misalkan. Yang terjadi perang pada masa itu kan. Nah, membunuh cucu Nabi. Kemudian memporak-porandakan masjid Nabi. Juga membakar Ka'bah ketika itu kan. Nah, kasus Hurrah, peristiwa pembebasan. Madinah diacak-acak selama 3 hari terjadi juga dalam kepemimpinan Yazid. Bisa dibaca itu ceritanya. Artinya inna annahu nasibiyun mubghidun lahum. Artinya bahwa sungguhnya orang itu nasibi namanya. Makna nasibi istilah dari kata nasabah, dia menegakkan permusuhan dengan keluarga Nabi. Nasibi. Bahwa sungguhnya dia itu nasibi mubghidun yang membenci bagi mereka keluarga Nabi. Wahadal hadisu yu'ayyidu bid'atah, bermula ini hadis itu menguatkan dia akan bid'ahnya. Kadang hadis walaupun perawinya Umawi, para perawi hadis, para ulama hadis menerimanya. Kalau hadis tidak menunjukkan kepada membela madhabnya, membela akidahnya tentang yang lain, fadilah-fadilah biasanya diterima. Bermula ini hadis itu menguatkan dia akan bid'ahnya, yaitu bid'ah untuk dia membenci keluarga Nabi. Hadis yang dia riwayatkan juga kandungannya memang tentang menunjukkan kebenciannya kepada keluarga Nabi. Wal mubghidu lil itratil mutahharati mardudur riwayati. Dan bermula orang yang membenci bagi keluarga Nabi itu ditolak riwayatnya. Kenapa? Wa khasatan, dan secara khusus lagi idza rawa ma yu'ayyidu bid'atah. Khusus lagi bila meriwayatkan ia akan sesuatu yang menguatkan ia akan bid'ahnya. Wa innama raddadna riwayatahum tisalan nafsi syari'il alladhi hakama. Hanya saja kami tolak akan riwayatnya Haris tadi, imtisalan karena melaksanakan bagi nas syariat. Syariat alladzi hakama yang telah menghukum ya, dengan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu la yuhibbu sayyadana la yuhibbu sayyidana aliyan. Ini mestinya aliyan illa mu'minon wala yubghiduhu illa munafikun. Hadis Nabi ya, hadis sahih. Nah, tidak mencintai akan Sayyidina Ali kecuali orang beriman, tidak membenci akannya kecuali orang munafik. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Jadi tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik, tidak ada yang mencintamu kecuali orang yang beriman. Jadi orang-orang yang yang membenci Sayyidina Ali itu munafik, tanda kemunafikannya. Jadi riwayatnya tertolak, riwayat orang munafik. Nah, itu maknanya. Hanya saja kami tolak akan riwayatnya tadi, riwayat Haris tadi, karena menjunjung tinggi linas syar'i, bagi nas syar'i hakama yang telah menghukum ya syar'i bi annahu, dengan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu la yuhibbu sayyidana aliyan, tidak mencintai akan sayyidina Ali illa mu'minun, kecuali orang beriman, wala yubghiduhu illa munafik, tidak membenci akan beliau kecuali oleh orang munafik. Kama rawahu, sebagaimana meriwayatkan akan hadis oleh Imam Muslim dalam sahihnya Muslim. Wal munafiku mardudu riwayah, orang munafik itu tertolak riwayatnya. Wa kadzalika imtitsalai nasi syar'i, demikian pula kami tolak hadisnya karena melaksanakan bagi nas syar'i. Nas yang rawahu meriwayatkan akannya Nas oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban. Apa bunyinya? La yubghiduna ahadun. Tidak membenci akan kami oleh seorang pun. Siapa kami? Ahlal bait, keluarga Nabi. Illa adkhalahullahu nara, melainkan memasukkan akan dia oleh Allah ke dalam neraka. Wa ahlun nari mardudul adalah. Penduduk neraka itu tertolak riwayatnya. La siyama wa qad khalafahu fi hadzal hadis. Lebih-lebih lagi menyalahi akannya perawi di atas dalam ini hadis. Akharun, oleh perawi yang lain. Minasyaqati, dari orang-orang yang siqat di isi mereka. Nah itu. Mana tadi? 5.
Nah, ulang lagi ke sini ya. Nah, tadi kan. Adapun hadis Abdullah bin Haris Alladzi yang dalamnya hadis itu bertanyanya Abbas, paman Nabi radhiyallahu an, bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya Abbas, ma aghnaita an ammi, engkau tidak terkaya dari pamanmu. Faqala, maka Nabi menjawab, dianya Abu Talib itu dalam rendaman dari neraka. Jikalau karena aku sungguh ada ia berada pada paling dasar dari neraka. Famardudun. Maka hadis itu tertolak. Kenapa? Bikoni Abdullah dengan sebab adalah Abdullah ibnil Haris itu Umawi. Yang pertama. Ada alasan kedua, wa bi anna riwayat Ibnu Sa'din li hadhil kisah fi tabaqatih, dan karena sungguh riwayat Ibnu Sa'ad bagi ini kisah dalam tabaqatnya Ibnu Sa'ad itu mughayiratun lidzalik. Itu berbeda karena ada riwayat yang lain jalurnya sama tapi berbeda dengan riwayat Abdullah bin Haris ini. Nah, wahia dan dianya riwayat itu dengan lafaz annal Abbas radhiyallahu anhu sa'ala. Wa sungguh Abbas radhiyallahu an itu bertanya ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tarju li Abi Thalib, apa yang kau harapkan bagi Abi Thalib? Nah, apa yang kau harapkan bagi Abi Thalib? Kasusnya sama. Abbas bertanya kepada Nabi, cuma di sana ma agnaita an amik. Nabi menjawab, paman dalam neraka. Ini pertanyaannya, ma tarju li Abi Thalib, apa yang kau harapkan bagi Abi Thalib? Kalau Nabi berkata, kullal khairi arju min Rabbi, akan seluruh kebaikan aku harapkan dari Tuhanku. Jawabannya kan adem banget nih. Akan setiap kebaikan aku harap dari Tuhanku untuk Abu Talib. Warijaluhu rijalu sahih. Perawinya, perawi ini lafaz juga rijalu sahih. Wa idza kana Abu Talib radhiyallahu anhu kafiran, dan bila adalah Abu Talib radhiyallahu an itu kafir, kama yakulun sebagaimana yang mereka nyatakan. Ini dalil selanjutnya. Andaikan Abu Talib katakanlah kafir sebagaimana pendapat umum. Wa finnari, andaikan Abu Talib itu dalam neraka. Fa inna syafa'ata Rasulillah, maka sesungguhnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakfif, untuk meringankan dari Abu Talib, la tanfa'hu. Itu tidak memberi manfaat, dianya syafaat akannya Abu Talib. Andaikan Abu Talib isi neraka, boleh enggak Nabi memberi syafaat kepada penghuni neraka, kepada kafir? Enggak boleh, enggak bermanfaat syafaat untuk orang kafir. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala yukhaffafu anhum, tidak akan diringankan dari mereka, mereka penduduk neraka, min azabiha, dari azabnya neraka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah akan kami balas setiap-tiap orang yang kafir. Qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala, dan karena firman-Nya Allah taala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak akan bermanfaat kepada mereka oleh syafaatnya pemberi syafaat. Maka fatatimmu lahum tasihuhu tilkal ahadisil batilah. Maka bagaimana sempurna bagi mereka, mereka ulama-ulama hadis, akan mensahihkan demikian hadis-hadis yang batil yang menunjukkan bahwa paman Nabi dalam neraka tapi Nabi memberi syafaat hingga ringan dikit. Kok bisa? Kok bisa syafaat berlaku untuk orang kafir? Amal hadisul ladzi fihi anna Abu Thalib radhiyallahu anhu ahwanu ahlin nari adzaban. Adapun bermula hadis, hadis yang dalamnya hadis itu bahwa Abu Thalib radhiyallahu an itu yang paling ringannya penduduk neraka nisbah siksa. Ini. Ada hadis satu lagi menunjukkan bahwa orang paling ringan siksa dalam neraka yaitu Abu Thalib. Wa annahu fi dahdahi min nar, dan bahwa sungguhnya Abu Talib itu dalam rendaman dari neraka, tapi bukan di dasar neraka. Au annahu yulbasu na'lanin min narin yaghli minhuma dimaghuhu au nahu hada. Atau bahwa sungguhnya Abu Talib itu akan dipakaikan dua sandal dari neraka yang akan mendidih dari keduanya dua sandal oleh otaknya. Au nahu hada, atau seumpama ini. Ada hadis kan sering kita dengar. Nah, seringan-ringan penduduk neraka itu dipakaikan dua sandal, kemudian mendidih otaknya. Dan orang itu adalah Abu Talib. Nah, ada hadis seperti itu. Ada hadis yang nggak ada lafaz Abu Talibnya. Coba kita lihat. Bahwa min jumlatil ahadisil bautilatil mardudati dan maka dianya hadis yang dalamnya ada cerita tentang Abu Talib dipakaikan sandal neraka. Itu min jumlatil ahadisil bautilah, bagian dari jumlah hadis-hadis yang batil yang ditolak juga. Kenapa? Wahwa hadisun muttaribun. Dianya hadis itu hadis yang muttarib, hadis yang bergoncang, saling berbenturan. Ikhtalafa ruwatuhu fihi, yang berselisihlah oleh perawinya hadis dalamnya hadis. Wattarabut tiraban syadidan. Jadi ittirab mereka, kacau balau mereka akan ittirab. Ini mestinya
ittirab. Wattarabut tiraban syadidan, akan kegoncangan yang dahsyat. Waksurwati ala adami dzikri Abi Thalib, dan bermula kebanyakan perawi hadis di atas itu di atas tidak menyebutnya Abi Thalib radhiyallahu anhu fihi dalamnya hadis. Jadi hadis tadi banyak banget jalurnya. Sebagian besar perawi nggak ada nama Abi Thalib. Ada dua atau tiga riwayat menyatakan ada Abi Thalib. Jadi para ulama justru hadis yang nggak ada sebutan Abi Thalib dilengkapi dengan hadis yang ada penyebutan nama Abi Thalib. Kata beliau nggak boleh seperti itu. Kenapa? Nah ini. Wa indana anna dzikra Abi Thalib mukhamun fihi min ba'dhin nawasib. Dan di sisi kami, di sisi Syekh Hasan Sakaf, wah sungguh penyebutan Abi Thalib dalam hadis tersebut itu mukhamun, itu yang dimasukkan dalamnya hadis dari sebahagian nawasib. Ini ada usaha dari nawasib pembenci keluarga Nabi. Di antara sekian banyak perawi yang cenderung kepada Bani Umayyah, mereka menyusupkan nama Abi Thalib. Kenapa? Beliau mencurigai seperti itu. Karena tidak semua hadis di atas ada nama Abu Thalib. Walidha karena ini hakamna alaihi, kami hukumkan di atasnya hadis bi annahu syadzun mardud. Bahwasanya hadis itu hadis syadz tertolak. Wa aslu lafzil hadis, bermula asal lafaz hadis itu ini bunyinya. Inna ahwana ahlin nar, sesungguhnya yang paling ringan penduduk neraka nisbah siksa yaumal kiamah pada hari kiamat rajulun, itu seorang laki-laki. Ini asal hadisnya. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nggak ada nama Abu Talib, seorang laki-laki ala akhmasi qadamaihi jamratani, yang di atas telapak dua kakinya itu ada dua api, dua bara api. Yaghli minhuma dimaruh, yang mendidih dari keduanya dua sandal tadi atau dua api tadi oleh otaknya. Kama yaghlil mirjal, sebagaimana mendidihlah oleh periuk, wal kumkum. Kumkum juga semacam periuk kalau dibakar dengan api mendidih. Hakadza rawahul Bukhari, demikianlah meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Nu'man, dari hadis Nu'man, dan nah, riwayat Imam Bukhari dari hadis Nu'man, wa Muslim riwayat Imam Muslim an hadis min hadis si Abi Sa'id, dari hadis Abi Sa'id. Wa Ahmad meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah. Duna dzikri Abi Thalib tanpa menyebutkan Abi Thalib dalam hadis. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, cuma sumbernya beda-beda. Imam Bukhari sumbernya Nu'man bin Sabit. Hadis Abi Sa'id dari hadis Muslim dari Abi Sa'id atau Abi Sa'id Al-Khudri atau siapa. Imam Ahmad dari Abi Hurairah, semuanya tanpa menyebut nama Abi Thalib. Waqad arwa Abdur Razzaq, dan sungguh meriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Musannaf Abdur Razzaq Ibnu Abi Syaibah dari Ikrimah, meriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Musannaf dari Ikrimah. Siapa Ikrimah? Maula Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bunyi riwayat dalam Musannaf. Musannaf itu kita ahli sunnah. Bunyinya, inna ahwana ahlin nar azaban. Sesungguhnya yang paling ringan penduduk neraka nisbah azab rajulun, seorang laki-laki ya ta'u jamrah, yang menginjak ia akan satu bara, ia gelimin hadimaru, yang mendidih karenanya bara oleh otaknya. Nah, jadi kan nggak ada penyebutan Abu Talib di sini. Ini masih dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Yang paling ringan penduduk neraka siksa yaitu seorang laki-laki menginjak bara, gara-gara bara itu mendidih otaknya. Nah, kemudian dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah ada lanjutannya. Faqala Abu Bakar Siddiq, maka berkata oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq berkata ketika beliau mendengar hadis Nabi ini, maka najurmuhu ya Rasulullah. Apa itu dosanya ya Rasulullah sehingga bisa seperti itu? Kalau Nabi berkata, kanat lahu masyiyatun yaghshi bihadz zar'a wa yu'zih. Adalah bagi dia itu hewan, dia punya binatang ternak, yaghshi biha, melepaskan ia dengannya, atau apa namanya? Menghalau ia dengannya hewan ke dalam zurung. Dia punya hewan, dia lepaskan hewannya sehingga dia makan tanaman orang. Wa yu'zihi, dan menyakiti ia akannya. Menyakiti ia akannya zurung. Kalau kita lihat dalam syarahnya, akan yang punya zurung. Seorang punya tanaman, kita lepaskan hewan kita makan tanaman dia. Ya. Sesudah dia makan itu menjadi tanggung jawab kita kan. Yang dirusak oleh hewan tanggung jawab sahibul sahibul bahimah. Mungkin dia nggak mau bayar segala macam, ya hukumannya neraka nih. Hadis. Al hadis ikra'il, baca olehmu akan hadis. Hadisnya panjang. Artinya dalam hadis ini nggak ada nama Abi Thalib. Tapi dalam beberapa riwayat ada yang tertulis nama Abi Thalib. Karena itu pantas dicurigakan ada yang menyusupkannya. Waqad rawal hadisa aidan Ubaid bin
Umair dan sungguh meriwayatkan akan hadis ini juga oleh Ubaid bin Umar bin Umair. Siapa Ubaid ini? Tujuh. Wa Maula Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi budaknya Abdullah bin Abbas. Nah, meriwayatkan akan hadis ini juga oleh Ubaid ibnu Umair. Inda ibni Abi Syaibah. Di sisi ibni Abi Syaibah juga. Dalam Musannad ibnu Abi Syaibah. Wa Humaid ibnu Halal. Dan meriwayatkan juga hadis ini oleh Humaid ibnu Halal. Inda ibni Abi Syaibah juga. Walaisa fihi dzikru Abi Thalib al-battah. Tidak ada dalam hadis itu penyebutan nama Abi Thalib sama sekali. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Seru ini kita baca. Sekali baca mudah-mudahan 7 halaman. Wa amma man rawahu bidzikri Abi Thalib. Adapun orang-orang yang meriwayatkan ya, akan ini hadis dengan menyebutkan Abi Thalib. Dianya orang itu mislu Abi Sa'id Al-Khudri. Seperti Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari juga. Fakat tarabatir riwayatu anhu. Maka sungguh bergoncanglah. Kacaulah oleh riwayat darinya Abi Sa'id. Kenapa? Haitsu ruya. Sekira-kira diriwayatkan akan dianya hadis min tariqaita ini akhara ini dari dua tarik, dua jalan yang lain, dua jalur yang lain, duna zikrih tanpa menyebutkan Abi Thalib. Jadi ada hadis yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri ada penyebutan Abi Thalib. Tapi ada dua jalur lain yang asalnya ke Abi Sa'id juga nggak ada penyebutan Abi Thalib. Nah, itu namanya iktirab. Yang mana yang harus kita percayai? Parawahu isnani. Maka meriwayatkan akannya hadis oleh dua orang. Nah, jadi ada yang meriwayatkan hadis yang sama dari Abi Sa'id, nggak ada penyebutan Abi Thalib. Maka meriwayatkan akannya hadis oleh dua orang. Wakilahuma ausaku minar rawi anhu wa indal Bukhari. Dan bermula keduanya dua orang yang merawikan dari Abi Sa'id juga tanpa nama Abi Thalib. Itu ausaku lebih kuat dari perawi darinya Abi Sa'id di sisi Imam Bukhari. Duna dzikri Abi Thalib tanpa menyebutkan Abi Thalib. Wahuma bermula keduanya. Keduanya yang meriwayatkan dua hadis, yang sumber dua hadis ini yaitu Abi Sa'id Al-Khudri juga, tapi nggak ada nama Abi Thalib. Yaitu An-Nu'man bin Abi Ayyash dalam Sahih Muslim. Dan Abi Nadorah di si Imam Ahmad. Kilahuma min rijali sahih. Keduanya itu termasuk perawi sahih. Nah, ini namanya ittirab ya. Wa amma riwayat Ibnu Abbas allati fi Muslim. Adapun riwayat Ibnu Abbas yang ada dalam Muslim. Wa allati fiha dan riwayat-riwayat yang dalamnya riwayat itu zikru Abi Talib. Ada penyebutan Abi Talib. Fa fiha Hammad bin Salamah. Maka dalamnya riwayat itu ada Hammad ibnu Salamah. Hammad ibnu Salamah salah satunya. Ini perawi Sahih Bukhari juga. Nah, tapi ulama kritis terhadap Hammad ini. Nah, termasuk ini yang meriwayatkan hadis di mana bapakku, Aina Abika, finnar kan? Bapak Nabi dalam neraka. Nah, itu. Jadi rata-rata perawi hadis yang mirip-mirip itu sama. Nah, adapun riwayat Ibni Abbas dalam Sahih Muslim dan riwayat yang dalamnya riwayat itu ada penyebutan nama Abi Thalib. Fafiha maka dalam riwayat itu ada Hamad ibnu Salamah. Wakat rawahu dan sungguh meriwayatkan akannya di oleh Hamad di sisi Ibni Sa'ad dengan satu sanad dan dengan lafaz yang lain. Sebagaimana yang dahulu ya, bahwa dianya lafaz itu ucapannya. Nah, dan sungguh telah meriwayatkan akan ini hadis oleh Hamad di sisi Ibni Sa'ad dalam Tabaqat tadi dengan sanad dengan lafaz yang lain sebagaimana telah terdahulu ya. Dianya hadis itu ucapannya Hamad. Innal Abbas, sungguhnya Abbas itu bertanya ia akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma tarju li Abi Talib. Apa yang kau harapkan bagi Abi Talib? Berkata ia, kulal khair ajumi Rabbi. Akan setiap kebaikan aku harapkan dari Tuhanku. Warawu aydan Ikrimah, ini kurang paham. Dan meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Ikrimah. Siapa Ikrimah? Maula Ibni Abbas. Sebagaimana nama yang dahulu ia diisi Abdul Razak. Fi kisatin ukra dalam kisah yang lain. Laisa fiha yang tidak ada dalam kisah itu zikru li Abi Talib bagi menyebutkan Abi Talib radhiyallahu anhu.
Coba kita baca dulu. Ini kesimpulan. Fatabayyana min kulli ma taqaddam. Maka nyata dari seluruh ma yang dahulu ya anna hunaka samaniyatu turuqin li hadzal hadis. Bahwa sungguh di sana itu ada 8 jalur bagi ini hadis lam yarid fiha dzikru li Abi Thalib yang tidak datang dalamnya 8 jalur oleh penyebutan Abi Thalib. Jadi hadis ini luar biasa nih. Ada sahih kan? Nah, jadi 8 jalur nggak ada menyebutkan nama Abi Thalib. Wa anna dzikrahu waqa'a fi salasin ukhra. Dan bahwa sungguh penyebutan Abi Thalib itu terjadi ya dalam 3 yang lain, 3 jalur yang lain, muttaribatin yang ittirab. Wa fiha ikhtilafun wa mukhalafah. Dan dalamnya 3 jalur yang lain itu ada perselisihan dan mukhalafah. Wa tarjihu kama huwa ma'lum li riwayatil aksari ada dan bermula tarjih sebagaimana yang dianya udah maklum itu bagi riwayat yang banyak nisbah bilangannya. Tarjih itu mestinya ngambil dari riwayat yang banyak, yang bersih. Wala yajuzu i'tibaru hadzal aqalli min babi ziyadati thiqah. Dan tidak bolehlah oleh menganggap ini yang kurang, yaitu 3 jalur tadi, dari bab tambah thiqah. Bukan yang 3 ini digabungkan dengan jalur yang 8 tadi, dari bab tambah thiqah. Artinya kalau 7 jalur nggak ada penyebutan nama, jalur yang ada nama, namanya ditempelkan, kan itu digabung. Nggak boleh kata beliau. Bermula tarjih sebagaimana dianya itu maklum. Tarjih itu bagi riwayat yang lebih banyak nisbah bilangan. Wala yajuzu i'tibaru hadzal akal. Tidak boleh menganggap ini yang kurang tadi, 3 jalur dari bab tambah sikah. Kenapa? Bisa babi wujudin awamili ukhra. Awamila ukhra dengan sebab ada pendorong-pendorong yang lain. Tudhafu ila dzalik yang ditambahkan akan dianya pendorong kepada demikian. Karena nggak boleh ini bab tambah sikah. Kenapa? Karena 3 jalur ini ada masalah dia. Apa masalahnya? Wahya kaunuman adhafa Abu Thalib lil hadisi Umayyid. Dianya awamel, pendorong yang lain. Itu keadaan orang yang menambahkan ia akan nama Abi Thalib dalam hadis itu Umawi. Umayyin jadi dicurigakan musuh keluarga Nabi. Wa annahumul akallu adadan dan musuh mereka itu lebih sedikit nisbah bilangannya. Harus dimenangkan yang lebih banyak bilangannya. Wa anna takhfifa 'alal kafir alladhi warada fi hadzal hadis mu'aridun lil Quran. Alasan selanjutnya, kalau oke lah perawinya fikah semua ini, wah sungguh memberi keringanan kepada orang kafir yang telah warid dalam ini hadis. Orang kafir yang warid ianya orang kafir dalam ini hadis. Orang kafir diringankan. Mu'aridun itu bertentangan bagi Quranul Karim, Quran yang berkata ianya Allah Subhanahu wa taala atau yang berkata ianya Quran khalidina fiha kekal mereka dalam neraka la yukhaffafu anhumul adzab tidak akan diringankan untuk mereka penghuni neraka yang kafir akan azab walahum yundarun tidak pula mereka itu diberi tempo. Wa yaqulu dan Quran berkata walladzina kafaru lahum naru jahannam orang-orang yang kafir bagi mereka itu api jahannam la yuqda alaihim tidak diselesaikan untuk mereka tidak akan diselesaikan hingga mati. Kalau diselesaikan fayamutu maka mereka mati. Wala yukhaffafu anhum dan tidak akan diringankan dari mereka min adzabiha dari adabnya neraka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah akan kami balas setiap orang yang kafir. Masya Allah panjang nih urusannya. Wa aidan dan alasan selanjutnya fa innallaha ta'ala yaqulu fi kitabih. Sungguhnya Allah Ta'ala itu berkata oleh Allah dalam kitabnya. Apa? Kata Allah. La yashfa'una illa liman irtada. Tidak boleh memberi syafaat oleh mereka kecuali orang-orang yang Allah ridai. Wal kafiru laisa mimman yartadillahu ta'ala. Dan bermula orang kafir itu tidak ada ia dari orang-orang yang meridai oleh Allah Ta'ala. Kalau Abu Talib kafir, bagaimana Nabi memberi syafaat untuknya walaupun untuk meringankan? Karena syafaat nggak boleh diberi syafaat kecuali orang yang Allah ridai. Orang kafir Allah tidak meridainya. Apa dalil Allah tidak ridha kepada orang kafir? Firman Allah, la yarda li ibadihil kufra. Tidak ridha oleh Allah untuk hambanya akan kekafiran. Wa yaqulu ta'ala Allah berfirman, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah tidak ridha ia kepada orang-orang yang fasik. Wa kullu hadza yaj'alul insana al-munsif alladhi tahummuhul haqiqatu yudriku anna al-hukma 'ala Abi Thalib bil kufri aw bi 'adamil imani fikrun umawiyyun. Bermula seluruh ini itu menjadikan ianya ini akan seinsan insan yang munsif, yang sadar, insan yang mementingkan akannya oleh hakikat. Manusia yang mencari hakikat kebenaran, yudriku tahu ia annal hukma. Bahwa sungguh kita menghukum kepada sungguh Abi Thalib
Kita menghukum ke atas Abu Talib dengan kafir atau tidak beriman, itu fikrun umawiyun, itu pikiran Umawi, pikiran orang yang benci kepada keluarga Nabi, mukhamun fi hadil ahadis, yang dimasukkan, yang disusupkan ke dalam ini hadis. Bahwa dan dianya ini hadis atau ianya ini pikiran itu mimbabi syadzil mardudi, dari bab syad yang ditolak, alladzi la yultafatu ilaih, yang tidak boleh diperhatikan kepadanya ini, wala yu'awalu alih, dan tidak boleh dipegang kepada ini, nggak boleh diterima. Tapi terserah kan, banyak yang nerima juga kan. Wa annahu, dan bahwa sungguhnya kita menyatakan Abu Talib mati kafir tadi, laisa bi syai'in, itu tidak ada ia dengan sesuatu, li mukhalafatihi waqi' Abi Talib, karena menyalahinya ini akan fakta dari Abi Talib radhiyallahu an fi nusratihi, dalam membelanya Abi Talib li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi sahabat-sahabatnya Nabi, wali hadatin, dan bagi ini agama. Bil idhafati li hubbi Rasulillah, dengan ditambah bagi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, baginya Abu Talib, wa huznihi, dan gundah sedihnya Nabi kepadanya Abu Talib. Belum lagi kita tambah Nabi mencintai Abu Talib. Nabi sedih karena kematian Abu Talib. Boleh enggak Nabi mencintai orang kafir? Boleh enggak Nabi sedih karena meninggalkan orang kafir? La siyama, lebih-lebih lagi, wan nabiyyu, berumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu kafiran. Nabi tidak akan mencintai orang kafir. Nabi nggak mungkin cinta kepada orang kafir. Kenapa? Karena Nabi orang yang pertama ngamalin Quran. Ini firman Allah. Lebih-lebih lagi, wan nabiyyu, Nabi alaihi salatu wasallam itu la yuhibbu kafiran, tidak akan mencintai oleh Nabi akan orang kafir, liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billah. Engkau tidak akan mendapati akan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, yuwadduna man haddallah, mencintai oleh mereka akan orang-orang yang memerangi akan Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, sekalipun adalah mereka itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Enggak mungkin ada orang yang beriman, yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasul, sekalipun mereka itu bapak, anak, saudara, dan siapapun. Jadi Nabi nggak mungkin mencintai Abu Talib. Tapi buktinya Nabi mencintai berdasarkan hadis di atas. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi, janganlah engkau menjadikan akan musuhku, wa aduwakum, dan musuh kamu, aulia, akan sebagai wali-wali, maksudnya orang-orang yang engkau cintai, tulkuna ilaihim bil mawaddah, yang engkau berikan kepada mereka dengan kasih sayang. Ila qaulihi, hingga firman Allah, wa may yaf'alhu minkum, barang siapa yang memperbuat ia akan demikian dari kamu, faqad adalla sawa'as sabil, maka sungguh sesat ia akan jalan yang lurus, tersesat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, wa asa an tuhibbu syai'an, barangkali saja engkau mencintai akan sesuatu, bahwa syarul lakum, padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah itu mengetahui, kamu tidak mengetahui. Waqad atalnal kalama fi tafnidima, dan sungguh telah kami perpanjang akan kalam fi tafnidima, dalam merusak, meruntuhkan sesuatu yang mereka sebut akannya fi Abi Thalib, pada Abi Thalib radhiyallahu an, min abatila, dari kebatilan-kebatilan. Jadi beliau mengatakan, saya sudah membahas panjang lebar dalam membantah apa yang mereka sebut tentang Abu Talib dari kebatilan-kebatilan. Di mana beliau sebut fi muqaddimatina, dalam muqaddimah kami, wa ta'liqatina, dan dalam ta'liq kami, komentar kami, ala kitabil Allamah Ahmad Zaini Dahlan, dalam kitab Said Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah rahimahullahu taala, yaitu kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Ini termasuk Said Zaini Dahlan meyakini Abi Talib ini beriman. Cuma saya belum baca kitab ini. Jadi banyak para ulama dari ahli sunnah juga kan. Nah, termasuk Imam Asyuyuti mengarang dua kitab tentang membela orang tua Nabi. Faman aradal istizadata wa tawasu'a, barang siapa yang menginginkan ia akan tambahan dan lebih luas, fa'alaihi birujuk, maka di atasnya itu rujuk ila dzalikal kitab, kepada itu kitab. Wallahul muwaffiq. Selesai. Ini ada ta'liq 10 penting. Masih ada hadis satu lagi tentang syubhat juga. Wa baqiya hadisun, dan tersisalah oleh satu hadis. Ahbabtu an astadrikan nakda alaih, yang saya suka bahwa saya istidrak akan kritik terhadap itu hadis di sini. Ada satu hadis lagi yang beliau pengen mengkritisinya, bahwa dianya hadis itu madzakarul hafidz Ibnu Hajar, yaitu hadis yang menyebutkan akannya hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Ma'rifati Shahabah, fi tarjamati Abi Thalib, dalam menjelaskan biografi Abi Thalib.
Apa bunyi hadisnya? Hai suqala, sekira-kira berkata oleh Ibnu Hajar. Akhraja Umar bin Syaibah telah mengeluarkan oleh Umar ibnu Syabbah fi kitab Makkah dalam kitab Makkah wa Abu Ya'la dan mengeluarkan oleh Abu Ya'la dan oleh Abu Bashar As-Samweh fi fawaidihi dalam faedahnya beliau. Kulluhum min tariqi Muhammad bin Salamah. Yang bermula semua mereka itu diambil dari jalur Muhammad bin Salamah, dari Hisham bin Hisan, dari Muhammad bin Sairin, dari Anas fi qissati Islam Abi Quhafa dalam kisah Islamnya Abi Quhafa. Qala berkata ia perawi. Falamma madda yadahu maka manakala menghamparkan ia akan tangannya. Ianya bapaknya Abu Bakar. Bapak Abu Bakar, Abu Quhafa kan. Manakala menjulurkan ia akan tangannya, yubayyuhu yang akan membai'ah ia akannya Nabi. Ini kisah di sana panjang. Baka Abu Bakar, menangislah oleh Abu Bakar ketika kasusnya begini. Ketika Bapak Abu Bakar datang kepada Nabi diantar ketika itu. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi menyatakan kenapa harus diantar? Biarkan di rumah aja, biar kita yang datang ke Abi Quhafa. Nah, jadi ketika Bapak Abu Bakar menjulurkan tangan berbaiat kepada Nabi, menyatakan masuk Islam, Abu Bakar menangis ketika itu. Maka Abu Bakar menangis Abu Bakar. Nah, faqalan Nabi berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar?" Qala Abu Bakar berkata, ini kalau ada yang menyusupi ini luar biasa ini ya. La antakuna yadu ammika makana yadihi wa yuslima wa yaqirallahu ainaka ahabbu ilayya min ayyakuna. Sungguh bahwa adalah tangan pamanmu Abu Talib. Sungguh adalah tangan pamanmu itu enggak. Sungguh bahwa adalah tangan pamanmu pada tempat tangannya ayahku, dan Islam ianya paman, dan menetapkan oleh Allah akan matamu, maksudnya membahagiakan oleh Allah akan matamu itu lebih suka kepadaku dari bahwa ada ia. Maksudnya begini, andaikan di posisi tangan bapakku tadi adalah tangan pamanmu, dia berbaiat kepadamu, dia masuk Islam hingga engkau senang ya Rasulullah, itu lebih aku sukai daripada tangan bapakku. Nah, itu ada riwayat seperti itu. Wa sanaduhu sahihun dan sanadnya memang sahih. Wa akhrajahul hakimu min hadzal wajh. Mengeluarkan akan ini hadis oleh hakim dari ini sisi. Ini jalur. Qala hakim berkata sahihun ala syarti syaikhaini. Sahih di atas syarat syaikhaini. Aku berkata, kata Syekh Hasan Saqaf. Akhrajal hadis Ahmadu fi musnadih. Mengeluarkan akan ini hadis juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Min tariqil madzkur dari jalur disebut. Tapi walaisa fihi dzalik. Tidak ada dalamnya jalur, dalamnya hadis itu demikian. Ada hadis dalam musnad Imam Ahmad, sama, jalurnya sama, tapi nggak ada tambahan ucapan Abu Bakar tadi. Wahada nasu bermula ini itu nasnya hadis. Jadi antara satu kitab hadis lain kan kadang ada hadis yang sama ya. Cuma berbeda sedikit lafaz di sana sini. Jadi perbedaan lafaz itu ternyata penting banget dalam kajian para ulama hadis. Bunyi hadisnya begini. Haddasana Muhammad bin Salamah Al-Harrani. Menceritakan hadis kepada kami oleh Muhammad bin Salamah Al-Harrani. An Hisham an Muhammad bin Sairin qala. Berkata ianya Muhammad Sairin. Su'ila Anas ibnu Malik. Ditanyakan akan Anas bin Malik an khidabi Rasulillah dari khidab. Khidab ini dari apa namanya? Menyemir ubat. Dari khidab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata ianya Anas. Berkata ianya Anas tadi. Nah, Inna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun tidak ada ya Nabi syabah beruban ya kecuali sedikit. Nabi nggak banyak ubannya. Walakin Abu Bakrin wa Umar, tetapi Abu Bakar dan Umar sesudahnya Nabi itu khadoba. Apa tadi namanya? Mewarnai oleh keduanya bil hanna wal katmi dengan hanna dan katam. Tetapi sesudah Nabi nggak ada, kata Anas, Abu Bakar dan Umar pernah dia mewarnai rambutnya dengan anai dan katam. Katam sejenis anai juga. Kala berkata ianya Anas tadi. Wajah Abu Bakar datanglah oleh Abu Bakar bi abihi dengan bapaknya Abi Quhafa. Abu Bakar datang membawa bapaknya Abi Quhafah datang ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan datang yauma fathi Makkah pada hari penaklukan Mekah. Yahmiluhu membawa ianya Abu Bakar akannya bapaknya hatta wada'ahu baina yaday Rasulillah hingga meletakkan ia akannya bapak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abu Bakar, "Lau akrarta asyaikha fi baiti." Jikalau engkau membiarkan akan syekh, maksudnya akan bapakmu di rumahnya,
la atainahu. Sungguh kita mendatangi akannya bapak makromatan li Abi Bakar sebagai kemuliaan kepada Abi Bakar. Nah, jadi kan nggak ada tambahan. Andaikan pada posisi tangan bapakku berada tangan pamanmu, itu masalahnya. Fa'aslama maka masuk Islam ianya Bapak Abu Bakar walahyatuhu wara'suhu kasaghamah bayadan, dan bermula jenggotnya dan kepalanya itu seperti sagamah nisbah putih, seperti semacam jenis tumbuhan ya, udah putih kayak bunga jambu itu putih semua. Faqala Rasulullah maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayyiruhuma, robah olehmu akan keduanya, jenggot dan rambut kepala, wajan nibu husawat, hindari olehmu akannya warna akan hitam. Nah, robah keduanya tapi hindari warna hitam. Nah, wa marwiyun dianya hadis juga diriwayatkan dalam Musnad Abi Ya'la, wa Mustadrak Hakim dalam Mustadrak Hakim, dalam Manakib dalam kelebihan Abi Quhafa. Min tariqil madzukur ayatan, dari jalur yang disebutkan juga. Walaysa fi riwayatihim jami'an, dan tidak ada dalam riwayat mereka semua itu qaulu Abi Bakar, enggak ada ucapan Abi Bakar radhiyallahu an la antakuna yadu ammika makana yadihi wa yuslima yukirallahu ainaka habu ilayya min ayyakuna. Enggak ada lafaz ini. Fala'alla Samaweh atau Umar bin Syabbah, barangkali saja Samweh atau Umar bin Syabbah menambah ya hadil alfat akan ini lafaz. Wahya dan dianya ini lafaz syadun, itu syaddah. Syaddatun kama tara sebagaimana engkau lihat. Wala tujadu fil usuli, dan tidak didapatkan akan dianya ini tambahan lafaz dalam kitab-kitab usul. Kamusnadai seperti dua musnad. Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la dan lain keduanya. Fala yu'awwalu alaiha, maka tidak dipedulikan kepadanya ini lafaz bil idhafah dengan ditambah likauniha, karena keadaan lafaz itu mukhalafatan menyalahi bagi ma tukurira yang telah ditetapkan akan dia nyama minal adillatil mutaqaddimah, dari dalil-dalil terdahulu, dalil alati yang dianya dalil itu akwa lebih kuat. Nah, titik. Wallahu alam bisawa'il marji. Ini kesimpulannya ya. Ya, jadi intinya Said Hasan Saqaf dan banyak juga tokoh-tokoh yang lain meyakini kalau Abu Talib itu sahabat Nabi. Nah, tapi nanti ada tambahan penjelasan di kitab lain panjang lebar kalau beliau itu menyembunyikan keimanannya ya. Nah, ini terserah kepada kita semuanya mau ngikut yang mana kah? Nah, wallahu alam bisawil marji wal ma'am. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.